Halo Sobat Sar, jadi di sini saya Dodi Benami Barus dengan dua rekan saya bersama saya dalam podcast saya kami akan membahas tentang penerapan nilai-nilai berakhlak dalam lingkungan kantor agar teman-teman tahu bagaimana sih cara penerapan nilai berakhlak dalam lingkungan kantor. Jadi di sini ada dua narasumber saya yaitu rekan kerja saya dengan welcome dengan nama welcome Mas. Saya Angga Pransdipo dari kantor Basarnas Medan. Baik, bagaimana kabar kalian? Baik, sehat. Cuman agak pusing dikit Mas karena tugas ini Mas. Iya Mas. Ya, agak banyak juga yang tugas ini. Buat kepala. Tapi nggak apa-apa demi kepentingan bangsa juga. Iya. Jadi di sini kami akan membahas tentang penerapan nilai berakhlak. Penerapan nilai berakhlak bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang baik dan bersih, serta juga menciptakan pelayanan yang berkelas dan bersih. Implementasi core value atau berakhlak ini membantu kita untuk menanamkan dalam lingkungan kerja yang nyaman dan harmonis. Baik, langsung saja. Menurut teman rekan kerja saya, apa sih menurut Mas Welcome, apa sih bagaimana sih cara penerapan nilai berorientasi pelayanan dalam lingkungan kantor agar teman-teman bisa tahu caranya? Izin Mas Dodi, izin menjawab. Menurut saya penerapan nilai berorientasi pelayanan ini harus semaksimal mungkin di luar ekspektasi masyarakat gitu Mas. Contohnya misalnya ada operasi di kampung Mas, contohnya kan masyarakat tuh harus bisa kita penuhi isi hati mereka. Apa yang dibilang orang itu harus bisa kita layani. Misalnya ada seorang yang hanyut kan, harus bisa kita selamatkan gitu Mas, jangan sampai meninggal gitu. Tapi misalnya sudah meninggal harus kita evakuasi, harus bisa kita cari mayatnya, kita angkut ke darat gitu Mas, harus sesuai isi hati masyarakatnya kan Mas, menurut saya. Terima kasih Mas Welcome. Selanjutnya pada Mas Angga ya. Di sini menurut Mas atau pendapat Mas, bagaimana sih cara penerapan nilai berakhlak atau core value akuntabel dalam lingkungan kantor atau lingkungan sehari-hari Mas? Akuntabel, menurut saya itu harus kita sebagai ASN kita harus menanamkan nilai-nilai akuntabel, karena di situ sangat penting, karena kan akuntabel ini kan tentang tanggung jawab kita, kita bertanggung jawab atas kerjaan kita gitu kan, kedisiplinan kita. Jadi kita sebagai ASN itu harus menanamkan itu menurut saya. Baik Mas, terima kasih Mas Angga atas pendapatnya. Selanjutnya di sini saya ingin tanya kembali, atau apakah Mas Welcome memberi pendapat mengenai nilai dasar ASN yang ketiga, yaitu kompetennya Mas ya. Mas. Kalau menurut saya penerapan nilai kompeten ini, contohnya misalnya kita mengikuti diklat besar, diklat water rescue gitu-gitu ya Mas. Iya Mas. Sekian Mas, gitu aja Mas. Meningkatkan apa nih? Meningkatkan kemampuan gitu. Kemampuannya ini bukan hanya kemampuan misalnya makan banyak itu, tapi kemampuan mendalam gitu Mas. Bisa dibilang skill juga dia. Skill ya. Agar lebih layak Mas. Ya, Mas. Terima kasih Mas Welcome. Terima kasih Mas. Selanjutnya pada Mas Angga, pendapat Mas mengenai nilai dasar ASN yang harmonis. Oh, harmonis ya. Kalau harmonis itu kita merangkul dengan rekan kerja gitu ya. Kita dapat menciptakan lingkungan yang nyaman, ramah gitu, yang damai gitu ya. Jadi kita kalau mau menciptakan lingkungan seperti itu, kita harus saling menjaga satu sama lain lah, seperti itu lah. Komunikasinya ya kan. Komunikasinya harus lebih baik lagi, Misalnya saling merangkul ya. Iya, saling merangkul. Punya inisiatif sendiri misalnya, kawan-kawan kita punya kesulitan, langsung kita bantu. Iya. Tanpa sampai minta bantuan. Terima kasih Mas Angga. Ya.
Kemudian menurut Mas Welcome, pendapat Mas mengenai nilai dasar ASN itu loyal. Loyal. Iya Mas. Menurut saya Mas, Loyal. loyal ini Kayak mengabdi kan Iya. kita. menjaga nama baik instansi Ah. Mas. Bermedia sosial dengan baik, menjaga Iya. etika gitu. Dan menjajakan nama instansi ya Mas. Iya Mas. Contohnya Mas sudah posting seragam di TikTok gitu, pakai baju Basarnas. Terus postingan yang lain harus yang baik-baik selalu Mas. Iya Mas. Ya. Ya gitu. Tentunya Karena positif ya Mas. Iya, karena masyarakat udah tahu Mas ini orang Basarnas gitu. Iya Mas. Jadi postingan Mas harus baik-baik, jangan banyak bercandanya gitu. Loyal, berarti kita harus cinta lah sama instansi kita gitu. Iya, menjaga nama baik Ya. instansi kita gitu Mas. Ya. Terima kasih Mas Welcome. Selanjutnya pendapat Mas Angga mengenai nilai dasar ASN itu adaptif. Oh, adaptif ya. Adaptif kan kita harus bisa beradaptasi ya. Beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang ada. teknologi baru. Ya, kita harus lebih aware lah lagi terhadap perubahannya dengan cara kita sering kita berlatih. Contohnya kan kalau teknologi kita belajar lagi, betul. Kita lebih belajar lagi ya, diperbarui. Kita lebih aware lah. Iya. Gitu lah. Terima Begitu. kasih Mas Angga. Ya. Kemudian yang terakhir pendapat Mas Welcome mengenai nilai dasar ASN yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini Mas. Ya, Basarnas kita gabungan gitu. iya, kayak gabungan gitu. Kita sebagai Basarnas ini Mas, susah misalnya hanya kerja sendiri Mas. Itu ngangkat Oh, kerjasama ya Mas. Iya. Saling kontribusi. contoh Mas. Contohnya dalam Angkat sopa ini aja lah mas. ya dalam lingkungan kantor kita ngangkat sofa ini malah Jadi bisa satu sendiri. orang. Iya. Dalam pekerjaan kita juga ngangkat apa LCR ya. Iya, LCR. Ah. Mana bisa satu orang Mas. Walaupun Itu ringan. butuh kerjasama Mas. Ya. Apalagi misalnya kita operasi di luar. Nah, kita butuh instansi lain. Kita butuh informasi. Contohnya dari masyarakat, kayak mana nih Bang, Iya. gimana nih Pak, gimana lokasi sungainya. Iya. Jika kita tidak nanya sama masyarakat di situ, mana tahu kita. Iya Mas. Masa iya kita langsung nyebur gitu. Mari kita Mas. Berarti saling komunikasi. Iya, kita Iya. harus butuh informasi, butuh kerjasama. Kita butuh warga, butuh instansi lain, TNI Iya. Polri semua kita butuh. Ya, relawan juga Mas. Itu iya. Mas. Terima kasih Itu menurut saya Mas. menurut pendapat Ya. Mas Welcome dan Mas Angga. Terima kasih telah memberikan pendapat kepada teman-teman kita yang ingin tahu bagaimana sih cara penerapan nilai-nilai berakhlak nantinya jika teman-teman berada dalam lingkungan kantor atau dalam lingkungan sehari-hari. Jadi mungkin kesimpulannya yaitu terdapat nilai-nilai berakhlak ini harus kita tanamkan dalam diri kita masing-masing terlebih dahulu agar kita dapat menjalankannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena tanpa kita tanamkan dalam diri sendiri terlebih dahulu, nantinya itu tidak akan sia-sia, tidak dapat seperti nilai kolaboratif, harus bekerja sama, maka itu akan sia-sia. Jadi mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan dalam podcast kami pada siang hari ini. Sekian, terima kasih.